Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang lari 50 meter. Apa saja alat yang digunakan, bagaimana cara-caranya, step by stepnya akan saya jelaskan di sini. Oke, yang pertama itu yang paling penting itu adalah lapangan. Ya, kalian bisa nggak harus lapangan atletik, bisa di lapangan sepak bola. Yang penting jaraknya diukur, ya, pakai meteran. Yang ini biasanya kalau anak olahraga makanya, ya, 50 meter pas, lalu digaris dari 0 sampai 50 meter digaris, dikasih kapur supaya sejajar untuk startnya dan finishnya. Namun lapangannya nggak 50 meter tok, ya, nanti nabrak muridnya, berbahaya ya. Disiapkannya bisa 65 meter ataupun 70 meter, ya. Terus lapangan harus dipastikan kering, ya, tidak licin, apalagi kalau rumput dipastikan harus kering rumputnya, supaya siswa ataupun atlet tidak cedera saat melakukan tes lari 50 meter ini. Lalu yang kedua itu bisa peluit, ya, bisa peluit ataupun aba-aba dari kita sendiri, ya, bisa dengan dari suara kita, ya. Lalu yang kedua alatnya adalah bendera, ya, bisa menggunakan bendera Singapura ataupun yang lainnya, ya. Kenapa harus ada bendera di sini, ya? Karena bendera ini bisa memberikan sinyal, ya, buat orang yang melakukan atau orang yang menghitung, ya, orang yang melihat stopwatch. Nah, ini paling berguna nih bendera ini, ya, untuk memberikan sinyal buat orang yang menghitung waktunya. Nah, ini bendera, ya. Misal benderanya ini, yang memegang bendera ini ada di titik start, ya, yang megang stopwatchnya otomatis ada di finish. Nah, ketika bendera diangkat, stopwatch bisa dipencet, ya. Ataupun dengan fluid, ya, bisa memberikan sinyal, bisa dengan fluid ataupun dengan bendera, ya. Opsinya ada dua. Terus yang kedua tentu adalah stopwatch, ya. Ini sangat penting karena nanti hasilnya itu akan kita masukkan ke norma, ya, norma yang akan kita masukkan di sini, ya, normanya, ya. Nanti ada nih normanya, kita masukkan ke sini, ya, larinya dia berapa detik, nanti kita hitung di sini. Nah, ini ada nilai-nilainya. Lalu yang kedua itu tentu adalah paper, ya, atau kertas untuk menulis hasil dari siswa tersebut, ya. Lalu bagaimana dengan pelaksanaannya, ya? Untuk pelaksanaannya siswa bisa menggunakan start jongkok, ya, ataupun start berdiri, ya, start berdiri. Nah, bisa nih start berdiri seperti ini. Nah, ini gambaran jelasnya nih, ya, start berdiri. Lalu misalnya ketika siswa sudah sejajar di sini, nanti ada petugas yang berdiri di sini memegang bola ataupun peluit. Lalu ketika peluit ditiupkan ataupun bendera diangkat dan petugas memberikan aba-aba untuk berlari, nanti petugas yang di sini akan mencatat hasilnya nih, ya. Ready, set, go. Nah, ketika pemain lari sampai sana, petugas yang melakukan atau yang menghitung stopwatch itu akan menghitung, ya, start atau tes ini dilakukan sebanyak 2 ataupun 3 kali supaya hasil maksimal, ya. Ketika hasil
sudah tertulis hasilnya, yang tertulis ada yang tercepat, lalu nanti akan dimasukkan ke norma. Nah, normanya ada di sini, bisa nih dimasukkan ke sini. Nah, mungkin simple ya, dari tes kecepatan ini ya, tes yang simple ya, nggak membutuhkan waktu ataupun alat yang sangat sulit. Ini sangat mudah dilakukan, dan ini salah satu tes kecepatan yang paling sering digunakan buat guru penjas. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Stay safe semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.